Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'du, kita lanjutkan kembali kajian Tazkiyatun Nafs. Hal yang paling hebat untuk membersihkan jiwa adalah ibadah-ibadah yang dirahasiakan. Ibadah-ibadah yang dirahasiakan, ibadah-ibadah batiniyah. Ini adalah ibadah yang sangat luar biasa untuk membersihkan jiwa. Semakin bersih jiwa kita, semakin bersih hati kita, semakin kita semangat beribadah kepada Allah, dan semakin nikmat bagi kita dalam melakukan ibadah tersebut. Maka dari itu, upayakanlah untuk melakukan ibadah-ibadah batiniyah sebanyak-banyaknya. Rahasiakanlah setiap ibadah-ibadah sebisa mungkin. Hal itu akan membuat kita justru semakin semangat beribadah, akan membuat kita semakin menikmati ibadah-ibadah yang kita lakukan. Tentu apabila sebuah ibadah sudah nikmati, maka ibadah itu akan dilakukan dengan istiqamah. Ibadah itu akan dilakukan dengan baik apabila ibadah tersebut dilakukan dengan dasar nikmat. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah, antara lain ibadah yang sangat luar biasa untuk membersihkan hati adalah at-taubah, al-istighfar. Taubat memiliki mutaradifat atau memiliki sinonim. Taubat terkadang Allah sebut dengan taubat, terkadang Allah sebut dengan aubah, terkadang Allah sebut dengan istighfar, terkadang Allah sebut dengan al-inabah. Intinya semuanya adalah tujuannya sama. Walaupun ada perbedaan makna, kita tidak bicarakan karena agak rumit, susah untuk dipahami. Tapi intinya adalah taubat, istighfar, aubah, inabah, itu semua adalah sama. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istilah ini paling sering kita dengar dengan kalimat istighfar atau taubat. Istighfar asal katanya adalah ghafara. Istighfar asal katanya adalah ghafara bimakna satara. Artinya adalah menutupi. Jadi apa arti istighfar? Arti istighfar adalah menutupi.
Kalimat ini terambil dari sebuah pohon yang ada di sorga yang bernama Ghafar. Yang bernama Ghafar. Ghafar ini daunnya sangat lebar-lebar. Ketika Nabi Adam alaihissalam melakukan pelanggaran, dia dan istrinya Hawa melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala. La taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minadh dhalimin. Jangan kalian dekati pohon ini, kata Allah. Kalau kalian mendekatinya, kalian memakannya, maka kalian akan pasti rugi. Kalian akan pasti rugi. Lalu Adam dan Hawa digoda oleh iblis. Iblis mengatakan, hal adulluka ala syajaratil khuld wa mulkin la yabla. Kata iblis, mau enggak aku tunjukkan kepadamu sebuah atau satu pohon atau satu buah keabadian. Jadi iblis katakan ini buah, ini pohon namanya adalah khuld. Artinya adalah abadi. Jadi ini sorga, kata iblis. Ini adalah sorga. Bagaimana mungkin ada di sorga ini sesuatu hal yang tidak boleh dimakan? Buah yang satu ini namanya buah khuldi, buah keabadian. Kalau kamu makan, kamu akan abadi di sini. Tapi kalau kamu tidak mau memakannya, maka kalian tidak abadi di surga ini. Allah tidak ingin kalian abadi di sini. Maka Allah melarang kalian memakan buah ini. Nah, lihat maksiat ini dipoles iblis dengan kata-kata yang sangat indah. Begitulah iblis memiliki cara antara lain untuk menjerumuskan manusia ke dalam maksiat. Cara dia yang pertama sekali adalah membuat istilah-istilah maksiat itu dengan istilah-istilah yang didengar enak. Istilah-istilah yang indah, sehingga manusia itu berani melakukannya. Lalu iblis mengatakan, ini buah keabadian. Lalu apa kata iblis? Wallahi inni lakuma laminan nasihin. Demi Allah, dia bersumpah, tidak ada lagi kalimat untuk menghantarkan orang kepada sebuah keyakinan terhadap apa kata-kata yang diucapkan oleh manusia selain daripada sumpah. Iblis mengatakan, wallahi inni lakuma laminan nasihin, demi Allah. Lalu iblis mengatakan, saya hanya nasihatin aja. Tidak ada pentingnya bagi saya kamu abadi di sini atau tidak abadi, itu urusan kalian. Kamu terima apa yang saya katakan atau tidak, itu urusan kalian, kata iblis. Lalu Adam memakan buah itu. Setelah ia memakan buah itu dengan istrinya Hawa, copotlah baju surganya. Tanggallah baju surga. Kalau pakaian copot, apa yang kelihatan? Aurat. Aurat itu aib. Aurat itu dosa. Maka antara lain tanda orang pendosa tidak malu memperlihatkan aibnya, tidak malu memperlihatkan auratnya, tidak mau menutup aurat. Itu adalah pertanda dosa.
karena sudah tidak lagi malu dengan dosa. Begitu mereka memakan buah itu, ternyata adalah rahasianya ini buah kancing baju mereka di sorga. Kalau kancingnya copot, maka bajunya copot. Maka dari itu kalau sudah Allah perintahkan, tidak perlu tahu, sekalipun Anda tidak tahu kenapa harus saya diperintahkan, lakukan. Tidak ada jalan lain. Kalau Allah sudah larang, berarti itu sudah berbahaya. Tinggalkan. Tidak mesti tahu kenapa saya harus dilarang. Kalau Allah sudah perintahkan, lakukan. Kalau Allah sudah larang, tinggalkan. Sekalipun kadang-kadang perintah dan larangan itu tidak logis dalam pikiran kita. Nah, maka dari itu iblis membawa Adam kepada logika yang diterima oleh akal. Maka Adam melakukan pelanggaran itu. Ternyata siapa yang benar? Iblis ataukah Allah? Adalah Allah. Tanggallah pakaian surganya. Nah, begitu tanggal pakaian surganya, Adam sangat malu dengan dosa ini. Malu dengan maksiat yang ia lakukan, malu dengan auratnya. Maka Adam menutupi auratnya. Adam menutupi auratnya dengan apa? Dengan daun yang ada di surga yang bernama Ghafar. Dengan daun yang ada di surga yang bernama Ghafar. Tadi kita sampaikan bahwa Ghafar artinya adalah satar, menutupi. Maka dari itu Ghafara atau satara, ketika Allah menutupi dosa seseorang, ketika Allah menutupi dosa seseorang, itu adalah awal daripada ampunan. Itu adalah awal daripada ampunan. Artinya, kalau ada orang melakukan dosa, lalu dia masih malu dengan dosa yang ia lakukan itu, karena dosa itu adalah aib. Lalu dia melakukan dosa itu. Setelah dia melakukan dosa itu, ia tidak menampakkan dosa itu pada orang lain. Dia merahasiakan dosa itu. Tidak ada yang tahu dosa tersebut ia lakukan selain dia dengan Allah. Allah pun tidak bongkar dosa itu. Allah pun tidak bongkar dari dosa dia itu. Nah, ini dinamakan ghafar. Ini awal daripada maghfirah. Ini awal daripada ampunan. Maka dosa, ada dosa yang dilakukan manusia, begitu ia melakukan dosa itu hatinya berontak. Dia sakit hati dengan dosa itu. Tapi bagaimanapun ya memang manusia tidak bisa selamat dari dosa. Dia tersiksa dengan dosa yang ia lakukan. Lalu dia berupaya keras untuk menyembunyikan dosa tersebut, sehingga tidak ada yang tahu dosa itu telah ia lakukan selain dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu yang ia lakukan, biasanya Allah pun akan menutupi dosa itu. Allah pun akan menutupi dosa itu. Nah, dosa seperti ini dinamakan dengan fahsya. Dinamakan dengan fahsya. Tapi ada orang yang melakukan dosa, dia tidak malu sama sekali dengan dosanya. Dia tidak merasa tersiksa batinnya karena dosa yang ia lakukan. Maka dosa ini dia umbar terhadap orang lain. Dia ceritakan sama orang lain, saya telah melakukan dosa. Tadi malam saya minum khamar, tadi malam saya berzina. Padahal mungkin dia minum khamar tidak ada yang tahu. Mungkin dia berzina tidak ada yang tahu selain daripada dia dengan Allah. Tapi begitu ia melakukan dosa itu, dia ceritakan sama orang. Dia ceritakan kepada orang, bahkan mungkin dia berani melakukan dosa itu di hadapan orang banyak. Nah, ini disebut dengan
mungkar. Ini disebut dengan mungkar. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dosa mana yang wajib kita ingkari? Yang dikatakan dalam agama kita tanha 'anil fasya'i wal munkar, dosa yang harus kita peringatkan, harus kita larang, yang harus kita hentikan orang lain, dosa fahsya ataukah dosa mungkar? Dosa yang disebut dengan mungkar, dosa yang ia tidak lagi malu dengan dosanya, dia berani melakukan dosa itu di depan orang banyak, bahkan dia menceritakan dosa itu kepada orang lain. Inilah lapangan daripada nahi mungkar. Adapun apabila dosa itu masih bernama dosa fahsya, dosa yang mana ia lakukan lalu dia malu dengan dosa itu, dia berupaya untuk menyembunyikan dosa itu. Kalau dia melakukan dosa, dia sangat malu, dia tidak mau ceritakan sama orang lain, dia sembunyikan. Nah, dosa seperti ini tidak boleh dinampakkan sama orang lain, tidak boleh kita cari-cari, tidak boleh kita korek-korek lalu kita ceritakan sama orang lain, haram hukumnya. Maka dari itu tidak boleh masuk ke rumah orang tanpa izin orang lain, tidak boleh masuk ke rumah orang tanpa izin orang lain, karena kita nggak tahu apa aib dia di dalam, dia melakukan apa di situ, kita nggak tahu. Sekalipun seandainya dia minum khamar di rumahnya, kita tahu sepintas dia minum khamar, tapi dia menyembunyikan perbuatannya untuk supaya tidak diketahui orang. Dia tidak minum khamar di luar, itu bukan lapangan nahi mungkar. Itu bukan lapangan nahi mungkar. Allah yang akan merubah itu kalau itu adalah merupakan dosa fahsya. Bagaimana cara Allah merubah dosa fahsya? Maka Allah katakan, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allah akan rubah selama dia malu terhadap dosanya, dia merahasiakan dosanya, dia tidak mau orang lain tahu dosa itu. Ini awal maghfirah. Allah pun akan tutupi, yang akhirnya nanti di akhirat Allah akan ampuni kalau dia bertaubat, kalau dia istighfar, Allah akan ampuni. Nah, maka kita tidak boleh mengorek-ngorek dosa orang yang orang sembunyikan. Maka Nabi katakan, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib orang lain, Allah tutupi aibnya, Allah tutupi dosanya di dunia dan di akhirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Kullu ummati mu'afi. Setiap umatku akan dimaafkan, illal mujahir, kecuali mujahir. Siapa mujahir itu? Kata para sahabat, mujahir itu adalah dia melakukan dosa, lalu tidak ada yang tahu dosa itu telah ia lakukan. Allah pun tutupi dosa itu, tapi dia sendiri membuka dosanya. Atau mungkin dia melakukan dosa itu di depan orang banyak. Itu namanya mujahir. Nah, itu pertanda dosa itu Allah tidak ampuni. Pertanda dosa itu Allah tidak ampuni. Nah, jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu ghafara, menutupi, adalah menutupi. Kalau ada orang melakukan dosa, dia sadar bahwa dia telah melakukan dosa, lalu dia malu dengan dosa itu, malu pada orang lain, malu kepada Allah, lalu dia berupaya untuk menutupi dosa itu, Allah pun tidak bongkar dosa itu. Tidak pernah Allah membongkar dosa kita kalau itu dosa baru pertama sekali kita lakukan. Tidak pernah. Tapi kalau orang sudah tidak lagi malu dengan dosa yang ia lakukan, dia lakukan dengan terus menerus, dosa itu aib atau tidak? Dosa itu tidak aib kalau Anda melakukannya hanya satu kali, lalu Anda menyesali dan malu. Yang merupakan aib itu adalah Anda tidak malu melakukannya dengan terus menerus, dan tidak ada upaya untuk istighfar. Tidak ada upaya untuk istighfar. Nah, baru itu merupakan sebuah aib.
Kalau sudah begitu, tidak ada rasa takut sama Allah, tidak ada rasa malu sama Allah dan rasa malu pada orang lain, sehingga mungkin bahkan dosa ini dia umbar pada orang lain, dia enggak keberatan orang lain tahu. Nah, ini adalah berarti dosa yang sudah kebangetan. Seseorang dihukum oleh Umar potong tangan karena mencuri. Lalu putrinya datang. Dia mengatakan, wahai Amirul Mukminin, tolong maafkan ayah saya. Ayah saya baru mencuri kali ini. Ayah saya baru mencuri kali ini. Tolong maafkan dia, jangan potong tangannya. Kata Umar, wahai putriku, engkau berbohong. Allah tidak akan membongkar dosa seseorang kalau memang itu baru kali pertama ia lakukan. Nah, ini ayahmu mencuri ketahuan, berarti udah sering dia mencuri sebelumnya. Dia nyaman dengan dosanya. Tidak ada rasa malu. Sehingga Allah pun tidak menutupi dosanya ini lagi. Nah, maka dari itu engkau berbohong wahai putriku, kata Umar. Nah, ini bukan pencurian pertama sekali. Jadi kalau ada orang yang ketangkep karena korupsi, itu bukan korupsi pertama. Itu bukan korupsi pertama. Ya. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu manusia itu makhluk yang harus jatuh pada dosa. Kalau sudah jatuh pada dosa, takutlah terhadap dosa itu. Dosa itu sangat jelek. Kalau seandainya Allah nampakkan wujudnya, dosa itu baunya luar biasa. Kalau Allah nampakkan warnanya, sangat luar biasa jeleknya. Maka orang yang apabila pendosa mati, dia ruhnya keluar dari jasadnya, ruh itu mengeluarkan aroma yang sangat bau. Sehingga malaikat yang mengambil dosa ini, mengambil ruh ini, sangat benci. Dia buru-buru mengambil ruh ini, tidak mau ruh ini diambil dari jasadnya. Allah katakan gebukin aja. Dipaksa keluar, sangat menyakitkan. Lalu mereka buru-buru membawanya ke lapisan langit, tapi penduduk langit tidak mau buka pintu. Karena baunya mereka buang ruh ini. Lalu ditangkap oleh malaikat yang mengurus ruh-ruh orang yang durhaka. Nah, jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya katakan bahwa awal daripada ampunan adalah ghafara. Awal daripada ampunan adalah ketika dosa Anda itu tidak terbongkar. Dikarenakan Anda malu, Anda takut sama Allah, lalu Anda merahasiakannya, lalu Allah pun merahasiakannya, tidak ada orang lain yang tahu. Kalau sudah begitu, Allah tinggal menunggu kapan engkau istighfar. Istighfarlah. Istighfarlah. Kalau Allah terus menerus menutupinya, jangan main-main. Jangan menganggap enteng. Jangan menganggap enteng. Oh, ini belum terbongkar, ini belum terbongkar, ini belum terbongkar. Nanti Allah akan bongkar kalau merasa nyaman. Kalau Allah sudah tutupi tidak mau istighfar, Allah akan bongkar. Kalau memang harus dengan dibongkar, Anda akan bertaubat. Kita akan bertaubat. Maka dari itu, kalau ada dosa yang kita lakukan, kita malu, kita takut, lalu kita tidak ceritakan sama orang lain, nah segeralah bertaubat. Ini pertanda dosa ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan bahwa nanti pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala akan memanggil orang-orang yang mereka itu dihisab dengan hisaban yasira. Dihisab dengan hanya hisaban formalitas saja. Siapa mereka yang akan dihisab dengan hisaban yasira? Adalah orang yang kebaikannya lebih banyak dari keburukan. Sebagian ulama mengatakan orang yang kebaikannya dengan keburukannya juga seimbang, masuk dalam hisaban yasira. Nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan memanggil orang yang dihisab hisaban yasira. Kebaikannya sama dengan keburukan atau keburukan sama dengan kebaikan. Kalau kebaikan lebih banyak daripada keburukan,
jauh lebih banyak dari keburukan, itu orang yang akan masuk surga bighairi hisab. Itu orang akan masuk surga bighairi hisab. Nah jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang itu kalau dia akan mendapatkan hisaban yasira, Allah panggil orang ini, kata Nabi. Lalu setelah Allah panggil, ketika mau dihisab, Allah panggil dia, lalu Allah Subhanahu wa taala menutupinya dari pandangan semua orang. Tidak ada yang melihatnya. Dia berduaan dengan Allah. Allah ingin menginterview dia. Apa yang Allah ingin interview? Catatan amalnya. Kemarin saya sampaikan bahwa dunia kita semua akan hilang. Harta, anak, semua akan hilang. Bahkan fisik kita akan mati dan membusuk. Yang tersisa adalah catatan amal. Nanti terjadi hari kebangkitan, ini dibagi-bagi dan ini yang akan diinterview. Renungkan baik-baik, dengan apa kita catat amal ini? Dengan kebaikan atau keburukan? Atau dengan diam aja tanpa kebaikan? Seringkah kita begitu? Diam aja, pergi kemana? Pergi dia ke danau, diam aja. Tidak ada kebaikan, kosong. Coba kalau subhanallah, alhamdulillah, dan lain-lain. Allah Subhanahu wa taala menutupi dia, hanya dia dengan Allah. Lalu Allah bertanya dengan kata-kata yang sangat lembut dan kasih sayang. Sangat lembut. Allah tanya dengan pertanyaan dengan kata-kata yang sangat lembut dan penuh kasih sayang. Kata Allah, wahai hambaku. Pertama sekali kata Nabi, kalau itu orang adalah hisaban yasira, pertama sekali yang Allah akan tanya catatan amalnya adalah catatan-catatan dosa kecil. Kata Allah, wahai hambaku, ini kau lakukan dosa yang nomor 1 ini? Iya ya Allah. Padahal kata Nabi, begitu dibuka catatan dosa kecil, itu wajahnya, mukanya berubah menjadi kuning. Itu karena apa itu? Karena takut atau enggak? Orang kalau takut pucat, ya enggak? Itu masih belum apa-apa. Ini kuning kata Nabi. Kenapa? Karena kalau sampai Allah katakan, Allah tanya di dalam catatan dosa kecil ini kenapa Anda lakukan? Tidak akan ada yang bisa jawab, pasti masuk neraka kata Nabi. Man ihtujiba udziba. Siapa yang ditanya di debat Allah, ini kenapa kau lakukan? Pasti tidak bisa jawab dan pasti akan masuk ke dalam neraka. Maka begitu ia buka catatan amal, catatan dosa-dosa kecil, wajahnya kuning. Kenapa? Karena takut Allah bertanya, ini kenapa kau lakukan? Kalau sampai Allah bertanya, tidak ada yang bisa jawab, pasti masuk neraka. Man ihtujiba udziba. Siapa yang Allah debat, pasti tidak bisa jawab, pasti masuk neraka kata Nabi. Tapi kalau orang itu adalah orang hisaban yasira, kata Allah, ini kamu lakukan enggak wahai hambaku? Iya, saya lakukan ya Allah. Iya, saya tahu. Saya tahu. Saya lihat. Saya catat. Tapi kan enggak saya permalukan kau dengan dosa ini ketika di dunia. Saya enggak bongkar. Saya enggak bikin orang lain tahu. Iya ya Allah. Ini yang kedua kamu lakukan enggak? Iya. Sampai selesai semua catatan dosa kecil. Ini orang tidak ada yang ia ingkari satu catatan pun kata Nabi. Lalu kata Allah, buka catatan berikutnya, lembaran berikutnya. Begitu dibuka lembaran berikutnya, catatan dosa besar. Kira-kira takut atau tidak? Takut atau tidak? Takut. Kata orang ini, ya Allah, ini catatan dosa besar. Iya. Ya Allah, bukankah dulu di dunia engkau telah menutupinya? Bukankah dulu ketika dunia engkau telah mengampuninya? Artinya engkau telah menutupinya. Engkau tidak menghukum aku dengan dosa itu di dunia. Engkau tidak permalukan aku sehingga orang lain tahu dosa itu kalau itu aku lakukan. Iya, kata Allah.
Ini enggak usah saya tanya, kata Allah. Kok enggak usah ya Allah? Hunaka dzunubun katsir. Ini yang paling gede-gede. Yang kecil tadi ditanya. Iya, saya tanya yang kecil. Tapi kalau saya tanya, saya debat, kenapa kau lakukan? Kau enggak bisa jawab. Yang kecil aja kalau saya tanya kau tidak bisa jawab. Apalagi yang besar, tambah jelas kau enggak bisa jawab. Lalu Allah Subhanahu wa taala katakan, qad satartu laka fid dunya. Bukankah semua ini dosa telah aku tutupi ketika engkau dulu di dunia? Aku tidak mempermalukan engkau dulu ketika di dunia sehingga tidak ada yang tahu selain engkau dan aku. Iya ya Allah. Qad ghafartu lakal yaum. Hari ini aku ampuni semuanya. Hari ini aku ampuni semua dosamu. Maka dari itu, ketika dosa kita merasa berontak, takut, sakit hati ketika melakukan dosa, lalu kita malu, kita tutupi dosa ini, Allah pun akan tutupi. Karena Allah ingin menunggu istighfar sampai ruh ada di kerongkongan. Ini adalah pertanda dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah, kalau dosa-dosa seperti ini atau orang yang seperti ini melakukan dosa masih malu, masih takut, tersiksa dengan dosa yang ia lakukan, bagaimana upaya untuk terhindar dari dosa yang seperti itu? Perbaiki salat. Perbaiki salat. Maka Allah katakan, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tapi kalau ada orang tidak malu lagi dengan dosa, dia udah ceritakan sama orang lain, dia melakukan dosa di depan orang lain, nah inilah lapangan nahi mungkar. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, dan seterusnya. Jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu ibadah yang sangat agung dan yang sangat luar biasa untuk membersihkan hati adalah banyak-banyak beristighfar. Banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap orang melakukan dosa terjadi noda hitam di dalam hatinya. Kalau noda hitam ini dibiarkan dia melakukan dosa lagi, bertambah lagi noda hitam, yang akhirnya ini membuat imannya lemah, yang akhirnya dia akan membuat dia malas beribadah, lemah beribadah. Jadi lemahnya seseorang beribadah kenapa? Karena lemahnya iman. Kenapa seperti itu? Karena hitamnya hati dikarenakan dosa yang numpuk. Kalau begitu bagaimana caranya bersihkan hati ini? Bagaimana cara membersihkannya? Adalah antara lain adalah dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah katakan, hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz. Ini surga adalah aku sediakan bagi orang yang awab, terus menerus beristighfar, terus menerus bertaubat, hafiz, dan dia menjaga ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita lakukan terutama akhir hidup kita. Terus menerus beristighfar dan terus menerus memperbaiki ibadah. Ibadah akan terus menerus bisa diperbaiki apabila hati semakin keras, semakin bersih. Dan akan hati ini bersih adalah antara lain cara yang paling utama, banyak-banyak dan terus menerus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa syarat daripada taubat itu? Apa syarat daripada taubat itu? Syarat taubat itu yang pertama adalah al-iman. Adalah iman. Kalau ada orang kafir melakukan dosa, lalu dia katakan astaghfirullah, itu dosanya diampuni enggak dengan kalimat itu? Tidak. Dosanya tidak diampuni dengan kalimat itu. Maka syarat seseorang agar supaya istighfarnya, taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia harus orang yang beriman. Dia harus orang yang beriman. Kalau orang itu orang kafir, dia melakukan dosa, itu Allah terima enggak istighfarnya? Tidak. Allah terima enggak taubatnya? Tidak. Terus bagaimana taubatnya orang yang kafir? Bagaimana taubatnya orang yang beriman? Adalah dengan mentauhidkan Allah, dengan mengucapkan dua kalimat syahadat,
Pertanyaannya, kalau ada orang kafir lalu dia mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan ikhlas karena Allah, apakah semua dosa yang ia lakukan ketika dia kafir, sebelum dia masuk Islam, lalu dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, apakah dosa-dosa yang ia lakukan, baik itu dosa besar maupun dosa kecil, yang ia lakukan selama dia ada dalam kekafiran, apakah Allah maafkan? Allah maafkan. Apa dalilnya? Amr bin As ketika dia berbaiat di atas tangan Rasul, ingin mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia menaruh tangannya di atas tangan Rasul, ingin mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia katakan asyhadu, enggak jadi. Lalu dia tarik tangannya. Ada apa denganmu, wahai Amr? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku akan ucapkan 2 kalimat syahadat ini dengan syarat. Apa syaratnya? Apakah kalau aku ucapkan 2 kalimat syahadat ini, semua dosa yang aku lakukan saat dalam kekafiran Allah akan maafkan? Allah maafkankah semua dosaku kalau aku ucapkan ini 2 kalimat syahadat? Kalau Allah tidak maafkan, repot. Ini gede-gede ini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Amr, tidakkah engkau tahu bahwa 2 kalimat syahadat adalah menghapuskan semua dosa yang sudah lewat? Apakah engkau tidak tahu bahwa taubatan nasuha menghapuskan semua dosa yang sudah lewat? Apakah engkau tidak tahu bahwa haji yang mabrur menghapuskan semua dosa? Jadi kalau engkau mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan ikhlas, maka 2 kalimat syahadat menghapuskan semua dosa. Kalau engkau bertaubat dengan taubatan nasuha, maka taubat menghapuskan semua dosa. Kalau engkau haji dengan haji mabrur, maka haji mabrur menghapuskan semua dosa. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Nah, jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan berikutnya, kalau ada orang kafir selama kekafiran dia melakukan kebaikan-kebaikan, banyak enggak orang kafir begitu? Banyak enggak orang kafir nyumbang masjid? Banyak enggak orang kafir bantu orang susah, ngasih makan orang miskin? Banyak? Saya baru pernah lihat pernah lihat di YouTube, ada orang yang non muslim membangun masjid sangat indah di Sulawesi kalau nggak salah. Berpahala nggak? Berpahala nggak kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang kafir? Tidak berpahala. Tidak berpahala. Apakah Allah balas? Ya, Allah balas dengan balasan dunia. Tapi apakah berpahala? Apakah nanti ini amal kebajikan yang ia lakukan akan Allah balas di akhirat? Tidak. Pertanyaannya, kalau dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, apakah semua kebaikan-kebaikan yang pernah ia lakukan di saat kekafiran itu kembali dicatat sebagai kebaikan? Khilafiyah ulama mengatakan, ada yang mengatakan tidak, tapi mayoritas pendapat paling kuat mengatakan bahwa kalau itu orang kafir mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan ikhlas, maka semua kebaikan-kebaikan yang pernah ia lakukan di saat kekafiran itu Allah catat sebagai kebaikan. Maka pengampun dosa yang paling nomor 1 adalah tauhid. Pengampun dosa yang paling nomor 1 adalah tauhid. Maka lihat, dalam zikir pagi dan sore mayoritas semua kandungannya tauhid. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu berikutnya syarat daripada taubat itu adalah al-i'tiraf. Al-i'tiraf, apa al-i'tiraf? Mengakui bahwa telah jatuh pada dosa. Kalau ada orang
melakukan dosa, dia tidak mau mengakui bahwa dia telah melakukan dosa, itu pertanda tidak baik. Maka kalau Anda melakukan kesalahan, jangan bela diri. Banyaknya begitu orang. Kalau sudah melakukan kesalahan, bela diri habis-habisan. Bawakan dalil itu, bawakan dalil ini, untuk membela dirinya yang telah jatuh pada dosa. Orang seperti ini kecil peluangnya untuk taubat. Orang seperti ini kecil peluangnya untuk melakukan taubat. Nah, jadi kalau orang tahu kita melakukan dosa, atau enggak ada yang tahu, orang tahu atau tidak tahu kita telah melakukan dosa, kalau orang tahu, orang nasihati, ya udah terima. Kalau Anda terima, Anda akan berpeluang memperbaiki diri. Maka orang yang baik adalah orang yang mau menerima nasihat. Kalau Anda mau menerima, ini adalah peluang, ini adalah tidak memiliki peluang untuk bertaubat. Iblis ketika jatuh pada dosa, bela diri enggak? Bela diri. Ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia. Khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan dia dari tanah. Bagaimana mungkin? Orang kalau tidak mengakui dosa, maka Allah sangat benci dengan orang yang seperti itu. Kalau dia tidak mengakui dosanya, dia bertaubat, Allah tidak terima taubatnya. Ya Allah, kalau seandainya saya berdosa, tolong maafkan saya. Allah terima enggak? Enggak ngaku kan? Kalau seandainya saya berdosa, kalaulah saya melakukan dosa. Ini kalimat-kalimat yang tidak mengakui dosa. Ya Allah, saya telah banyak melakukan dosa. Inikah yang dilakukan oleh Adam? Adam mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami telah melakukan dosa. Lihat, i'tiraf. Wahai Rabb kami telah melakukan dosa. Kami telah melakukan kesalahan. Saya, istri saya telah melakukan kesalahan. Dia tak ngomong kesalahannya apa. Kenapa? Karena alis dia tadi malu terhadap dosa yang ia lakukan. Dia nggak ngomong, dia malu terhadap dosa yang telah ia lakukan. Malu dia malu. Ya Allah, aku telah melakukan dosa. Fa illam taghfir lana, kalau engkau tidak maafkan kami, lanakunanna minal khasirin, pastilah kami akan merugi. Lihat, maka sebuah istighfar, sebuah taubat Allah akan terima adalah apabila taubat itu, dosa itu dilakukan, dosa itu diakui, dosa itu diakui. Ya, nah jadi jangan malu mengakui dosa, jangan bela dosa. Bela-bela dosa itu adalah akan mempersulit untuk taubat. Bela-bela dosa itu adalah merupakan ciri kesombongan. Maka iblis membela dosanya. Kenapa? Karena dia sombong. Maka Allah haramkan iblis istighfar. Allah haramkan iblis istighfar. Karena Allah haramkan iblis istighfar, tidak ada keselamatan bagi iblis selama-lamanya. Tidak ada keselamatan bagi iblis selama-lamanya. Nah, jadi kita bukan makhluk yang suci dari dosa. Kalau kita salah, akui lalu istighfar. Kalau ada orang yang melihat kesalahan kita, dia nasihati, akui dan terima nasihat itu. Itulah orang baik. Nah, jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah. Lihat, Nabi Adam mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Seterusnya lihat apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus? Yang dilakukan oleh Nabi Yunus, i'tiraf bi dzambin. Ketika dia meninggalkan dakwah karena marah terhadap kaumnya. Kaumnya enggak menerima dakwahnya. Kaumnya tidak menerima dakwahnya. Sehingga ia marah, dia tinggalkan. Dia mau pergi. Dia naik kapal laut. Padahal kapal laut ini sudah penuh. Dia paksakan. Tidak ada yang bisa larang karena semua orang tahu dia orang mulia. Semua orang tahu dia orang mulia.
Begitu dia naik ke kapal itu, supirnya ngomong, ini kita akan tenggelam, harus turun satu. Ini sudah di tengah lautan, harus turun satu. Ya tentu siapa yang harus turun? Yunus, dia terakhir masuk, maksain diri. Cuman mereka nggak bisa, nggak berani, nggak tega ngomong. Yunus yang harus turun. Kata mereka, ya udahlah kita undian aja, siapa yang kalah dia yang nyebur ke laut. Mereka undian, kalah Nabi Yunus. Nggak enak juga itu kaumnya. Mereka katakan, ulangi undian. Sampai 3 kali undian, dia tetap kalah. Akhirnya dia nggak enak hati. Dia ceburkan dirinya ke... Lihat, ketika itu adalah Allah ingin menghukum, tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar. Kalau Allah ingin menghukum, tidak ada yang bisa selamat. Lihat, dia keluar, dia ceburkan dirinya ke laut. Dia ceburkan dirinya ke laut. Lalu dia dimakan ikan. Ikan itu masuk ke dasar lautan. Dia ada di perut ikan itu 40 malam, 40 hari 40 malam. Coba, dalam keadaan hidup, sulit gak? Sulit gak? Sulit. Apa yang membuat dia keluar dari perut ikan itu? Istighfar. Istighfar. Ada 3 hal yang membuat dia keluar dari perut ikan. Itu pertama tauhid, yang kedua adalah tasbih, yang ketiga adalah istighfar. Apa kata Yunus? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Ngaku enggak dia? Tidak ada ilah selain engkau ya Allah. Maha suci engkau. Tidak ada yang tidak mampu kau lakukan. Maha suci engkau. Tidak ada lagi akal yang bisa mengatakan bahwa aku akan keluar dari perut ikan ini. Tapi kalau engkau menghendaki aku akan keluar dari perut ikan ini, maka tentu engkau pasti mampu melakukan itu. Maha suci engkau dari hal-hal yang tidak layak bagimu. Subhanak inni kuntu minadz zalimin. Saya telah melakukan dosa ya Allah. Dia mengakui dosa, dia iktiraf dengan dosanya, dia mengakui dosanya, maka keluarlah dia dari perut ikan itu. Nah jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah, maka dari itu ulama kita mengatakan keselamatan dunia hanya ada 2. Keselamatan dunia hanya ada 2. Yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah turunkan wahyu, orang-orang musyrik Makkah mengatakan, masa iya sih Muhammad dapat wahyu? Masa iya sih itu wahyu dari Allah benaran? Orang-orang musyrik yakin gak kalau Allah ada? Yakin. Mereka mengatakan, masa Allah berikan wahyu sama Muhammad? Ya Allah, kalau memang benaran dia adalah dapat wahyu darimu, buktikan, turunkan hujan batu kepada kami, azab kami ya Allah. Songong gak itu? Lalu Allah menjawab, apa kata Allah? Allah tidak akan menghukum mereka wahai Muhammad selama engkau ada di tengah-tengah mereka. Maka hukuman secara massal Allah tidak akan berikan selama Rasul sallallahu alaihi wasallam ada. Lalu Allah katakan, dan aku tidak akan hukum mereka selama mereka beristighfar. Maka dari itu ulama kita mengatakan keselamatan dunia ini hanya ada 2. Adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini sudah hilang, tinggal 1. Dunia ini akan selamat. Dunia ini Allah tidak akan turunkan azab secara massal kepada umat Muhammad selama mereka mau beristighfar. Nah maka dari itu keluarlah Nabi Yunus dari perut ikan. Kenapa? Karena dia beristighfar. Allah terima istighfarnya. Kenapa? Karena dia mengakui dosanya. Nah jemaah sekalian, seandainya Nabi Yunus mengatakan, ya Allah, tidak ada Tuhan selain engkau, maha suci engkau, kalau aku salah, keluarkan aku dari perut ikan ini. Kira-kira Allah keluarin enggak? Enggak ya. Nah maka dari itu sifat yang sangat mulia yang harus dimiliki oleh orang-orang yang beriman, mengakui kalau sudah jatuh pada dosa. Orang seperti inilah yang akan Allah berikan peluang besar untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah bertaubat kepada Allah, Allah ampuni enggak?
Allah ampuni semua dosa, apapun itu bentuk dosanya. Kalau Allah sudah terima taubat kita, Allah Subhanahu wa taala akan maafkan semua. Dan jangan salah, istighfar, taubat itu bukan ibadah orang pendosa, tapi istighfar dan taubat adalah justru ibadah yang sangat luar biasa, mendatangkan kasih sayang Allah. Mendatangkan kasih sayang Allah. Itulah yang menjadi sebab Allah takdirkan para nabi jatuh kepada kesalahan supaya ada istighfar. Supaya ada istighfar. Itulah yang menjadi sebab Nabi katakan, aku beristighfar minimal 70 kali, rata-rata 100 kali dalam. Nah maka dari itu kalau ada zikir pagi, ada istighfarnya berapa kali? Istighfarnya berapa? 100. Maka kalau Anda zikir pagi, Anda tidak dinamakan lagi orang yang sedikit berzikir. Ya. Nah, jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pada kajian berikutnya masih dalam istighfar ini. Kapan kita harus beristighfar? Karena istighfar ini ada hukumnya wajib, ada hukumnya sunnah, dan kapan-kapan waktunya kita harus beristighfar. Kita lanjutkan pada kajian berikutnya. Ada pertanyaan? Silakan. Udah? Kalau sudah, kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.